Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai data dan model proses. Anggota kelompok kami terdiri dari Josephine Immanuela NPM 088, Widya Putri NPM 183, Alifa Sabrina NPM 197, Prima Rizky NPM 198, Nivia Putri NPM 203, Amelia Putri NPM 205, Salsabila Sabita NPM 211, dan Titi Eka Dewi NPM 214. Nah, yang pertama menjelaskan mengenai metodologis versus metode fisik. Nah, metode data logis adalah tampilan data yang sangat abstrak dan tingkat tinggi, di mana entitas, hubungan, dan kunci diidentifikasi. Model data fisik berasal dari model data logis yang menunjukkan bagaimana tabel dan kolom disusun database fisik yang sebenarnya. Model data fisik karenanya bergantung pada sistem manajemen basis data yang digunakan. Nah, banyak analis akhirnya mengikuti pendekatan 4 model, yang berarti bahwa mereka mengembangkan model fisik dari sistem saat ini, model logis dari sistem saat ini, model logis dari sistem baru, dan model fisik dari sistem baru. Manfaat adanya pendekatan 4 model ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi sistem saat ini sebelum modifikasi atau perbaikan dilakukan. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai diagram aliran data. Data flow diagram atau DFD menggunakan berbagai simbol. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data input menjadi informasi yang berguna. Nah, selain itu, DFD juga menyediakan model logis untuk menunjukkan apa yang dilakukan sistem. Adanya DFD sendiri itu sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai simbol diagram aliran data. DFD menggunakan 4 simbol dasar yang mewakili proses aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Nah, dari contoh yang ada di PPT ini yaitu menggunakan kumpulan simbol gain dan serson, di mana dalam simbol gain dan serson yang digunakan untuk penyimpanan data menggunakan persegi panjang terbuka, dan notasi gain dan serson menggunakan persegi panjang dengan sudut bulat. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai simbol proses. Nah, simbol proses ini digunakan untuk menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki isi, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Nah, misalnya itu proses penghitungan gaji menggunakan 2 input, yaitu tingkat gaji dan jam kerja. Nah, dari kedua input tersebut digunakan untuk menghasilkan satu output, yaitu gaji total. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai simbol aliran data. Pada gambar yang ada di PPT menunjukkan contoh yang benar dari aliran data dan koneksi simbol proses, karena perubahan proses adalah isi atau bentuk data. Setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dari setiap simbol yang diproses. Oleh karena itu, aliran data harus memiliki simbol proses pada setidaknya satu ujung. Yang pertama yaitu simbol penyimpanan data berlaku. Data digunakan dalam DFD untuk mewakili data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data di lain waktu. Misalnya, instruktur perlu menyimpan nilai siswa saat istirahat dan tugas selama semester sehingga mereka dapat menetapkan nilai akhir di akhir semester. Demikian pula, sebuah perusahaan menyimpan data gaji dan pemotongan karyawan selama tahun tersebut untuk mencetak formulir dengan total pendapatan dan pemotongan pada akhir tahun. Dalam DFD, sistem gain dan serson untuk penyimpanan data adalah persegi panjang data yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nama penyimpanan data muncul di antara baris dan mengidentifikasi data yang dikandungnya. Nama penyimpanan data adalah nama jamak yang terdiri dari kata benda dan kata sifat. Jika diperlukan, contoh nama penyimpanan data adalah siswa, piutang, produk, pembayaran harian, pesanan pembelian, kebijakan asuransi, dan karyawan. Pengecualian untuk aturan nama jamak adalah kata benda yang mewakili beberapa kemunculan objek. Misalnya, gradebook mewakili sekelompok siswa dan nilai mereka. Nah, untuk karakteristik fisik dari penyimpanan data tidak penting karena model logis adalah salah satu perhatian pada saat ini. Selain itu, lamanya waktu penyimpanan data tidak penting, bisa dalam hitungan detik saat transaksi diproses atau periode berbulan-bulan saat data diakumulasikan untuk pemrosesan akhir tahun. Yang penting adalah bahwa suatu proses memerlukan akses ke data lain waktu.
pelanggaran aturan bahwa penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar ditunjukkan dalam contoh pertama. Dua penyimpanan data terhubung dengan benar karena tidak ada proses di antara keduanya. Dalam contoh kedua dan ketiga, penyimpanan data berkurang atau data kekurangan baik aliran data keluar maupun masuk. Nah, untuk selanjutnya ada entitas simbol. Untuk suatu entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol yang menunjukkan hanya entitas eksternal yang memberikan data ke sistem atau menerima output dari sistem. Contoh entitas termasuk pasien yang memberikan data ke sistem rekam medis, pemilik rumah yang menerima tagihan dari pajak properti, atau sistem hutang yang menerima data dari sistem pemberian perusahaan. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. Entitas eksternal dapat berupa sumber atau wastafel atau keduanya. Tetapi setiap entitas harus terhubung satu sama lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menggunakan DFD simbol. Menggunakan simbol DFD dengan pemahaman tentang penggunaan simbol DFD yang tepat, langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Nah, gambar di samping menunjukkan ringkasan aturan untuk menggunakan simbol DFD. Selanjutnya yaitu pedoman menggambar diagram konteks dan DFD lainnya. Yang pertama, gambarlah diagram konteks itu pas dalam satu halaman. Yang kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses pada diagram konteks. Nama proses sama dengan nama sistem, hal ini karena diagram konteks menunjukkan keseluruhan sistem informasi seolah-olah merupakan satu proses tunggal. Yang ketiga yaitu gunakan nama unik atau entitas dalam setiap rangkaian simbol. Konvensi penamaan ini juga berlaku untuk penyimpanan data. Yang keempat, jangan melewati garis. Salah satu cara agar tujuan ini tercapai adalah dengan membatasi jumlah simbol dalam DFD apapun. Pada diagram tingkat rendah dengan banyak proses, tidak boleh lebih dari 9 proses. Jika menyertakan lebih dari 9 proses, itu biasanya merupakan sinyal bahwa diagram terlalu rumit dan analisisnya harus dipertimbangkan kembali. Nah, cara lain untuk menghindari persilangan garis adalah dengan menggandakan entitas atau penyimpanan data. Nah, saat melakukan ini, jangan lupa untuk mendokumentasikannya untuk menghindari kemungkinan kebingungan. Notasi khusus seperti tanda bintang di sebelah nama simbol dan di dalam simbol yang digandakan menandakan bahwa entitas atau penyimpanan data tersebut digandakan pada diagram. Yang kelima, berikan nama unik dan nomor referensi untuk setiap proses. Yang keenam adalah dapatkan masukan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Tujuan utama dari hal ini yaitu untuk memastikan bahwa model tersebut akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, ini merupakan contoh diagram konteks DFD untuk sistem penilaian. Nama proses pada contoh ini adalah grading system yang ada di pusat diagram. Karena ini merupakan DFD tingkat tertinggi, diagram konteks berisi proses 0 yang mewakili keseluruhan sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan cara kerja internal. 3 entitas student record system, student, dan instructor ditempatkan di sekitar proses pusat. Interaksi antara proses pusat dan entitas melibatkan 6 aliran data yang berbeda. Entitas student record system memasok data melalui aliran data class roster dan menerima data melalui aliran data final grade. Entitas student menyediakan data melalui aliran data sum weighted work dan menerima data melalui aliran data graded work. Yang terakhir, entitas instructor memasok data melalui aliran data grading parameters dan menerima data melalui aliran data grade report. Diagram 0 memberikan gambaran umum tentang semua komponen yang berinteraksi membentuk sistem secara keseluruhan. Ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD 0, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses 0 harus dipertahankan.
Di gambar ini menunjukkan diagram konteks di sebelah kiri dan diagram 0 di sebelah kanan. Diagram 0 adalah perluasan dari proses 0. Di sini juga terdapat 3 entitas yang sama, yaitu student record system, student, dan instructor. Dan 6 aliran yang sama, yaitu final grade, class roster, submitted work, grade work, grading parameter, dan grade report yang muncul di kedua diagram. Selain itu, diagram 0 memperluas proses 0 untuk mengungkapkan 4 proses internal, 1 penyimpanan data, dan 5 aliran data tambahan. Selanjutnya, diagram 0 DFT. Setiap proses pada diagram 0 memiliki nomor referensi. Nomor referensi ini penting karena mengidentifikasi seri dari DFT. Jika data yang sama mengalir kedua arah, panah berkepala 2 dapat digunakan untuk menghubungkan simbol. Karena diagram 0 adalah versi menjabarkan dari proses 0, diagram ini menunjukkan lebih banyak rincian daripada diagram konteks. Diagram 0 juga dapat disebut sebagai tampilan proses 0 yang dipartisi dan didekomposisi. Data divergen aliran adalah data yang di mana data yang sama bergerak ke dua lokasi atau lebih. Dalam situasi tersebut, aliran data yang berbeda adalah cara terbaik untuk menunjukkan aliran daripada menunjukkan dua aliran yang identik yang dapat menyesatkan. Jika data yang sama mengalir kedua arah, panah berkepala 2 dapat digunakan untuk mengumpulkan simbol, untuk mengidentifikasi aliran data tertentu masuk dan keluar dari sebuah simbol. Bagaimanapun, data yang terpisah, simbol aliran data dengan panah tunggal harus digunakan. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh diagram 0 DFT untuk sistem pesanan. Di sini ada sistem aliran data yang menjelaskan mengenai sistem pemesanan. Untuk transaksi yang pertama, pelanggan mengajukan pesanan. Tergantung pada logika pemrosesan, proses pengisian pesanan mengirimkan pemberitahuan pengembalian pesanan kembali ke pelanggan atau mengirimkan daftar pilihan ke gudang. Lalu selanjutnya, untuk proses kedua, pesanan lengkap dari gudang ialah input untuk pembuatan faktur, yang mana akan dilakukan perekaman untuk proses pelanggan dan piutang rekening toko. Lalu selanjutnya, untuk proses ketiga, pelanggan melakukan pembayaran yang diproses oleh penerapan pembayaran yang mana membutuhkan faktur detail dari piutang toko beserta pembayaran. Pengajuan pembayaran ini bertujuan untuk detail pembayaran kembali ke piutang toko dan komisi tujuan dari departemen penjualan, deposit bank ke bank, dan masuk penerimaan kas ke akuntansi. Selanjutnya, menggambar DFT tingkat rendah. Kumpulan DFT tingkat rendah ini didasarkan pada sistem urutan. Untuk membuat diagram tingkat yang lebih rendah, teknik leveling dan balancing harus digunakan. Leveling adalah proses menggambar serangkaian diagram yang semakin rinci sampai semua dasar fungsional diidentifikasi. Kemudian ada contoh leveling. Pada aliran data ini, proses pengisian pesanan diberi label sebagai proses. Proses pengisian pesanan, catatan fill order atau proses pertama sebenarnya terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada verifikasi pesanan yang dinamai dengan proses 1.1, kemudian penyiapan pemberitahuan penolakan yang dinamai dengan proses 1.2, dan juga yang terakhir merakit pesanan yang dinamai dengan proses 1.3. Semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Lalu kemudian jika ini didekomposisi lebih lanjut, maka akan muncul nomor-nomor baru, yang mana sebagai contoh pada proses 1.3 yakni merakit pesanan, jika didekomposisi lebih lanjut maka akan muncul proses-proses yang akan diberi nomor 1.3.1,
1.3.2, dan seterusnya. Teknik penomoran ini memudahkan untuk mengintegrasikan dan mengidentifikasi semua DFD. Selanjutnya adalah kamus data. Satu set DFDS menghasilkan beberapa disk dari sistem, tapi data di dalam DFD tersebut didokumentasikan secara terpisah dalam kamus data, yang merupakan komponen kedua dari analisis terstruktur. Kamus data atau repository data adalah gudang pusat informasi tentang data sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta spesifik tentang sistem, termasuk isi aliran data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Kamus data juga mendefinisikan dan menjelaskan semua elemen data dan kombinasi yang berarti dari elemen data. Elemen data juga disebut item atau data adalah bagian terkecil dari data yang memiliki arti dalam suatu sistem informasi. Contoh elemen data adalah mahasiswa, gaji, manajer kosten, saldo rekening, dan perusahaan. Elemen data digabungkan menjadi catatan, juga disebut struktur data. Catatan adalah kombinasi yang disertakan dalam elemen data atau disimpan dalam penyimpanan data. Misalnya catatan inventaris toko suku cadang mobil, data tingkat cadang, deskripsi, kode pemasok, tingkat stok minimum dan maksimum, biaya, dan juga harga jual. Setiap elemen data dalam kamus data harus didokumentasikan. Beberapa analis suka mencatatkan catatan mereka dalam bentuk online atau manual. Yang lain lebih suka mencatatkan informasi langsung ke alat case. Alat case terus dilakukan. Tujuannya sama, untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang data dan proses membentuk sistem. Terlepas dari terminologi atau metode, atribut berikut biasanya dicatat dan dijelaskan dalam kamus data. Yang pertama ada nama label elemen data. Nama standar elemen data yang seharusnya menjadi berarti bagi pengguna. Yang kedua ada alias. Nama apapun selain nama elemen data standar, nama alternatif itu disebut alias. Yang ketiga, jenis dan panjang. Jenis mengacu pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabet, atau karakter. Panjang adalah jumlah maksimum karakter untuk elemen data abjad atau karakter atau jumlah digit maksimum dan jumlah posisi desimal untuk elemen data numerik. Yang keempat ada nilai bawaan. Nilai bawaan adalah nilai untuk elemen data jika nilai tidak dimasukkan untuk itu. Misalnya, semua pelanggan baru mungkin memiliki nilai default $500 untuk elemen data kredit limit. Yang kelima, nilai yang dapat diterima. Spesifikasi domain elemen data yang merupakan kumpulan nilai yang diizinkan untuk elemen data. Nilai-nilai ini dapat secara khusus terdaftar atau direferensikan dalam tabel atau dapat dipilih dari rentang nilai yang ditentukan. Yang keenam ada sumber. Spesifikasi titik organisasi untuk nilai elemen data. Sumbernya bisa berupa bentuk tertentu, departemen atau organisasi luar, sistem informasi lain atau hasil perhitungan. Yang ketujuh ada keamanan. Identifikasi untuk individu atau departemen yang memiliki hak akses atau pembaruan untuk setiap elemen data. Yang kedelapan, pengguna yang bertanggung jawab. Identifikasi pengguna yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah nilai untuk elemen data. Dan yang terakhir, deskripsi dan komentar. Bagian dokumentasi ini memungkinkan masuknya catatan tambahan. Mendokumentasikan aliran data. Selain mendokumentasikan elemen data, semua aliran data yang ada pada kamus data harus dokumentasikan. Meskipun dapat bervariasi istilahnya, atribut khasnya yaitu berupa sebagai berikut. Yang pertama, nama atau label aliran data, yaitu nama pada aliran data yang muncul pada DFD. Yang kedua, keterangan, yaitu yang menjelaskan tentang aliran data dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif. 4. Asal, yang merupakan awal DFD atau sumber aliran data. Asal dapat berupa proses, skor data, dan entitas. Yang kelima, tujuan, yang merupakan titik akhir atau sumber aliran data. Tujuan dapat berupa proses, penyimpanan data, dan entry. Yang keenam, catatan, yaitu setiap aliran data mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut sebagai record atau struktur data. Yang ketujuh, volume dan frekuensi, yaitu gambaran
jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per unit waktu. Dokumentasikan penyimpanan data. Setiap penyimpanan data harus didokumentasikan. Berikut ini adalah karakteristik khas dari penyimpanan data. Yang pertama, nama atau label penyimpanan data, yaitu nama penyimpanan data yang muncul pada DFD. Yang kedua, keterangan, yaitu menjelaskan tentang penyimpanan data dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif. Keempat, atribut, yaitu nama DFD standar yang masuk atau keluar dari penyimpanan data. Yang kelima, volume dan catatan, yaitu yang menjelaskan tentang perkiraan jumlah catatan yang ada pada penyimpanan data dan seberapa sering mereka diperbarui. Yaitu mendokumentasikan proses. Setiap proses harus didokumentasikan. Dokumentasi mencakup deskripsi karakteristik proses. Dan untuk primitif fungsional, deskripsi proses merupakan model yang mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Berikut ini adalah karakteristik dari suatu proses. Yang pertama yaitu nama proses atau label, yaitu nama proses yang muncul pada DFD. Yang kedua, deskripsi suatu pernyataan singkat dari tujuan proses. Yang ketiga, nomor proses, yaitu nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan di antara berbagai level dalam sistem. Yang keempat, deskripsi proses. Pada bagian ini mencakup aliran data input dan output. Berikutnya adalah mendokumentasikan entitas. Dengan mendokumentasikan semua entitas, Kamus Data dapat menggambarkan semua entitas eksternal yang berinteraksi dalam sistem. Berikut ini adalah karakteristik khusus dari entitas. Yang pertama ada nama kesatuan, yaitu nama entitas yang muncul pada DFD. Yang kedua, nama alternatif. Yang ketiga, keterangan, yaitu yang menjelaskan tentang entitas dan tujuannya. Keempat, arus data masukan, yaitu nama DFD standar untuk aliran data yang masuk pada entitas. Dan yang kelima, arus data keluaran, yaitu nama DFD standar untuk aliran data yang keluar dari entitas. Berikutnya adalah mendokumentasikan catatan. Record adalah struktur data yang berisi sekumpulan elemen data terkait yang disimpan dan diproses bersama-sama. Aliran data dan penyimpanan data yang terdiri dari catatan yang harus didokumentasikan dalam kamus data. Berikut ini adalah karakteristik dari catatan. Yang pertama ada record, yang kedua adalah deskripsi singkat dari record, yang ketiga nama alternatif, dan yang terakhir ada atribut. Berikutnya adalah laporan kamus data. Kamus data berfungsi sebagai gudang pusat dokumentasi untuk sistem informasi. Kamus data dibuat ketika sistem dikembangkan dan dipelihara terus-menerus saat sistem diimplementasikan, dioperasikan, dan dipelihara. Selain menggambarkan setiap elemen data, aliran data, penyimpanan data, catatan, entitas, serta proses, Kamus Data juga mendokumentasikan hubungan di antara komponen-komponen ini. Berikut ini adalah laporan berharga yang diperoleh dari Kamus Data. Yang pertama ada daftar abjad yang diperoleh dari setiap elemen data berdasarkan nama. Yang kedua adalah laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan penggunaan atau departemen yang bertanggung jawab atas entry, pembaruan, dan penghapusan data. Yang ketiga, laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Yang keempat adalah laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik dari elemen data, catatan, aliran data, proses, dan item lainnya yang dipilih serta disimpan dalam kamus data. Proses dalam desain modular merupakan sebuah proses mendokumentasikan rincian primitif fungsional dan mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis tertentu. Kemudian, ketika primitif fungsional dianalisis, maka langkah pemrosesan dipecah menjadi unit yang lebih kecil dalam proses yang disebut desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi tiga struktur logis, di mana biasanya disebut dengan struktur kontrol yang berfungsi sebagai blok bangunan untuk proses tersebut. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar.
ketika struktur tersebut terdiri dari urutan atau sequence, seleksi atau selection, dan pengulangan atau iteration. Bahasa Inggris terstruktur. Struktur Inggris adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menggambarkan proses logis dengan jelas dan akurat. Panduan dalam menggunakan bahasa Inggris terstruktur yaitu ada 3. Yang pertama menggunakan hanya 3 blok penyusun, yaitu urutan, seleksi, dan pengulangan. Yang kedua, menggunakan lekukan agar bahasa Inggris terstruktur mudah dibaca. Yang ketiga, menggunakan kosakata terbatas termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus dan kata-kata khusus yang menjelaskan aturan pemrosesan. Tabel keputusan. Tabel keputusan adalah struktur logis yang menunjukkan kombinasi kondisi dan hasil untuk menggambarkan suatu proses bahwa mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan situasi. Tabel keputusan dapat dibuat menggunakan seperti Microsoft PowerPoint, Word, atau Excel. Tabel keputusan memiliki 3 tabel, yaitu tabel dengan 1 kondisi, tabel dengan 2 kondisi, dan tabel dengan 3 kondisi. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai tabel keputusan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tabel keputusan itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu dengan 1 kondisi, yang kedua dengan 2 kondisi, yang ketiga dengan 3 kondisi. Tabel keputusan dengan 1 kondisi itu hanya menciptakan 2 kemungkinan, yaitu ya ataupun tidak. Misalnya seperti melakukan perhitungan lembur. Kondisi prosesnya mungkin apakah jumlahnya lebih dari 40 jam? Jika iya, maka perhitungan akan dibuat. Jika tidak, maka perhitungan tidak dibuat. Yang kedua yaitu tabel dengan 2 kondisi. Itu menciptakan 4 kombinasi kemungkinan hasil tindakan kondisi. Contohnya seperti yang ada di tabel ini, yaitu verifikasi pemesanan proses dengan 2 kondisi. Yang mana kondisi pertama yaitu pesanan akan diterima jika produk tersedia dalam stok dan status kredit pelanggan oke. Dengan kondisi kedua yaitu semua pesanan lainnya akan ditolak. Jadi jika misalkan kedua kombinasi kondisi itu cocok, maka order tersebut akan diterima. Jika salah satu kombinasi kondisi itu tidak cocok ataupun kedua kombinasi kondisi itu tidak cocok, maka order tersebut akan ditolak. Yang ketiga yaitu tabel dengan 3 kondisi, yang mana di sini itu akan menciptakan 8 kemungkinan hasil tindakan kondisi. Seperti contoh di tabel berikutnya, verifikasi pemesanan proses bisnis dengan 3 kondisi, yang mana kondisi pertamanya yaitu pesanan akan diterima jika produk tersedia dalam stok dan status kredit pelanggan oke. Kondisi yang kedua yaitu manajer kredit dapat mengabaikan status kredit. Yang ketiga yaitu semua pesanan lainnya akan ditolak. Jika ketiga kombinasi dalam tabel ini cocok, maka order tersebut akan diterima. Jika ketiga kombinasi atau 2 atau 1 kombinasinya tidak cocok, maka order tersebut akan ditolak. Selanjutnya, langkah untuk membuat tabel keputusan. Yang pertama yaitu tuliskan nama proses sebagai judul di kiri atas. Bisa dilihat di tabel judulnya itu verifikasi order proses. Ini diambil dari contoh tabel dengan 2 kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kedua, masukkan kondisi di bawah judul dengan 1 kondisi per baris untuk mewakili status pelanggan dan ketersediaan produk. Pada contoh sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisinya itu jika produk tersedia dalam stok dan juga status pelanggan oke. Nah, kondisinya itu bisa ditaruh di bawah judulnya itu, ditunjukkan oleh lingkaran nomor 2. Dan yang ketiga selanjutnya itu masukkan semua kombinasi potensial yes or no untuk kondisi tersebut. Setiap kolom itu mewakili kemungkinan bernomor yang disebut sebagai aturan. Bisa dilihat di tabel ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ adalah menunjukkan aturan dari kondisi-kondisi tersebut. Langkah terakhir yaitu tempatkan X pada area entry tindakan untuk setiap aturan untuk menunjukkan apakah akan menerima atau menolak pesanan. Pada aturan pertama, itu terdapat 2 yes, yang mana berarti menunjukkan kita dapat menerima pesanan tersebut. Di aturan kedua, terdapat 1 no,
yang mana itu berarti kita tidak dapat menerima pesanan tersebut atau menolaknya. Yang ketiga juga terdapat 1 no, dan yang terakhir kedua kondisi itu menunjukkan no, yang berarti bahwa kita harus menolak pesanan tersebut. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pohon keputusan. Jadi pohon keputusan itu adalah representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan juga aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Hasil dalam tabel keputusan dan juga pohon keputusan itu akan menunjukkan hasil yang sama, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Pohon keputusan menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar yang di sebelah kiri dan cabang yang di sebelah kanan. Dapat kita lihat di contoh ini, yaitu contoh kebijakan promosi penjualan pada musim liburan, yang mana menjabarkan 3 kondisi. Dengan kondisi pertama yaitu pelanggan pilihan yang memesan $1.000 atau lebih berhak mendapatkan diskon 5% dan tambahan diskon 5% jika ia menggunakan kartu kredit toko. Kondisi kedua yaitu pelanggan pilihan yang tidak memesan $1.000 atau lebih itu akan mendapatkan kupon bonus sebesar $25. Dan yang kondisi ketiga yaitu semua pelanggan lain akan mendapatkan kupon bonus sebesar $5. Dapat kita lihat di pohon keputusannya yang dengan kondisi yang pertama yaitu apakah ia pelanggan pilihan atau tidak. Jika tidak, maka ia hanya akan mendapatkan kupon bonus sebesar $5. Jika iya, maka kita berlanjut ke kondisi yang kedua, di mana pelanggan pilihan tersebut apakah memesan dengan $1.000 atau lebih atau tidak. Jika tidak, maka ia akan mendapatkan kupon bonus sebesar $25. Jika iya, maka kita berlanjut ke kondisi yang ketiga, apakah pelanggan pilihan yang memesan $1.000 atau lebih itu menggunakan kartu kredit toko atau tidak. Jika tidak, maka ia hanya akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jika iya, maka ia akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan juga tambahan diskonnya sebesar 5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.